Baik, tema kali ini kita akan membahas strategi pemanfaatan teknologi digital untuk memaksimalkan penjualan dengan iklan GoFood ADS pada kedai sambal bakar Nampol. Nah, dengan menggunakan teknologi digital, kita dapat meningkatkan penjualan di kedai sambal bakar Nampol melalui GoFood ADS. Kita juga memperkenalkan pentingnya pemasaran digital bagi UMKM kuliner lainnya dan diharapkan dapat memberi dampak yang positif pada perkembangan UMKM dan pemasaran digital di Indonesia. Industri kuliner di Indonesia itu sekarang perkembangannya sangat pesat ya, terutama di sektor UMKM. Teknologi digital, platform-platform digital saat ini marketplace itu sekarang membuka peluang besar bagi pelaku usaha kuliner untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Uh, Sebagai contoh nanti kita akan studi kasus di kedai sambal bakar Nampol. Kedai ini memiliki produk yang unik pertamanya, namun belum mengetahui dan belum memaksimalkan pemasaran digital melalui platform GoFood. Potensi GoFood ADS ternyata meningkatkan visibilitas dan penjualan. GoFood itu adalah salah satu platform pesan antar yang menjadi peluang besar untuk pemasaran di produk kuliner. Nah, pertamanya kita harus tahu dulu dari sumber masalahnya atau rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana memanfaatkan GoFood ADS ini secara optimal untuk meningkatkan visibilitas kedai sambal bakar Nampol. Iklannya berjalan optimal gitu ya. Lalu menargetkan pasarnya. Bagaimana cara menargetkan audiens yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Dicari dulu nih target pasarnya kita kemana. Dan dampaknya apa? Dampak penggunaan GoFood ADS terhadap penjualan dan daya tarik kedai sambal bakar Nampol. Nah, tujuan utamanya kita mengatur strategi dulu ya. Pertamanya merancang strategi pemanfaatan GoFood ADS untuk meningkatkan visibilitas. Lalu menemukan target, menemukan metode penargetan audiens yang tepat untuk meningkatkan penjualan itu. Dan mengevaluasi hasilnya, evaluasi dampak atau hasilnya GoFood ADS terhadap penjualan dan daya tarik kedai. Manfaatnya pula dapat dirasakan tentunya. Pertama untuk UMKM lainnya, panduan untuk memanfaatkan iklan digital guna meningkatkan penjualan dan daya saing. Jadi UMKM lain juga dapat mengetahui pentingnya iklan ADS ini ya. Dan untuk pengelola marketplace, insight tentang cara pendukung UMKM dalam memaksimalkan iklan di platformnya misalnya, dan di akademisi, menambah kajian tentang teknologi dalam pemberdayaan UMKM. Lalu di sektor pemerintah juga sangat bermanfaat informasinya. Nah, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran UMKM, media sosial, platform e-commerce, dan aplikasi pesan antar seperti GoFood yang kita bahas ini memungkinkan UMKM kuliner untuk menjangkau target pasarnya, konsumennya lebih luas lagi. GoFood ADS menyediakan iklan berbayar untuk mempromosikan produk dengan yang lebih tepat ya. Konsep pemasaran digitalnya GoFood ADS memungkinkan iklan yang lebih terarah berdasarkan lokasi dan preferensi konsumen. Misalnya berdasarkan jarak atau berdasarkan kesukaan atau kesukaan-kesukaan audiens atau pasar. Dengan GoFood ADS penargetan berapa sasaran, efisiensi biayanya juga bisa kita atur dengan anggaran yang kita punya dalam masing-masing usaha dan pemantauan hasilnya secara real time. Jadi ada laporannya di dalam aplikasi tersebut. Nah, pertama-tama tuh kita harus punya strategi dulu ya, strategi penargetan audiens dalam iklan digital. Pertama-tama lokasi, menargetkan audiens berdasarkan lokasi geografis konsumen. Preferensi konsumen, menyesuaikan iklan dengan kebiasaan dan preferensi seperti konsumen yang menyukai misalnya makanan pedas atau
menyukai ayam goreng atau menyukai makanan-makanan ringan dan sebagainya. Waktu, misalnya menentukan waktu iklan untuk memaksimalkan peluang transaksi, misalnya di jam makan siang atau di jam makan malam, misalnya. Anggaran dan untuk anggaran itu menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan ya, dengan kemampuan juga pelaku usaha tersebut. Nah, dampak dan hasilnya itu bisa terlihat peningkatan pesanan dan pelanggan baru, meningkatkan loyalitas pelanggan dan kesadaran merek, seperti contoh misalnya jadi langganan gitu ya, dan konsumen tersebut tuh memang jadi ingat akan branding tersebut atau merek tersebut, menambah volume penjualan dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Lalu hasil positif dari studi kasus, restoran yang memanfaatkan iklan digital ini minimal mendapatkan peningkatan 30% ya, dan penargetan audiensnya juga baik untuk membantu saing pada kompetitor lain juga. Metode penelitian kali ini kita adakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif itu biasanya berisikan deskriptif ya, kali ini kita menggunakan wawancara mendalam dengan pengelola kedai sambal bakar Nampol untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka. Nah, kuantitatifnya analisis data transaksi peningkatan beberapa periode atau bulan atau tahun ya dengan aplikasi GoFood ADS. Nah, di sini biasanya isinya itu tentang diagram ya, diagram grafik dan angka, berupa angka biasanya. Terhadap tahap penelitiannya pun pertama kita melakukan penerapan GoFood ADS. Kita memasang iklan tersebut ya selama 1 bulan, dicoba dulu. Lalu pengumpulan data, penerapan data, penjualan setelah kampanye iklan dijalankan selama 3 periode. Berkala ya, misalnya 3 periode, 6 periode, atau seterusnya. Dan analisis data, menganalisis perbandingannya penjualannya sebelum dan sesudah memakai GoFood ADS ini. Nah, dengan adanya wawancara, kita mendapatkan hasil-hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner biasanya. Seperti pertama, sebelum ikut iklan itu penjualan misalnya sepi atau kadang bahkan jong ya. Pertama-tama jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan anggaran iklan, mencoba berbagai jenis iklan untuk efektivitas resto, karena setiap resto atau usaha itu pelaku usaha itu berbeda-beda. Dalam waktu bertahap penjualan mulai meningkat, bahkan ketika pemilik lupa untuk mengaplikasikan iklan dalam marketplace tersebut, penjualan pun kembali turun. Jadi terlihat ya ketika nggak dipakai nih iklannya, penjualannya turun lagi gitu. Terus dalam beberapa periode grafik penjualan naik dan stabil. Oleh karena itu disadari bahwa peran iklan itu sangatlah penting. Hasil dari metode kuantitatif ya berupa diagram, dan ini lebih berupa grafik ya, angka ya. Jadi dalam bulan pertama, lalu dilanjutkan bulan kedua yang grafiknya naik ya. Lalu ada di periode pertama tahun 2023 terlihat jumlahnya ya, dan mengalami kenaikan cukup pesat ya di tahun 2024 ini. Lalu terlihat juga adanya pelanggan data yang menggunakan iklan atau diskon dan yang tidak. Sangat jauh bedanya ya. Lihat. Hai Partner GoFood, saya Vera Jesslyn, saya pemilik resto Sambal Bakar Nampol di Bandung. Pada akhir tahun 2023, saya bergabung di GoFood dengan usaha ketiga saya, yaitu Sambal Bakar Nampol.
Karena belum 1 tahun di GoFood, jadi penting sekali untuk mengenalkan ke pelanggan potensial sebelum ramai. Gak mau gagal lagi, saya coba pelajari aplikasi GoBiz. Ketemu iklan pencarian. Cocok nih, saya bisa atur sendiri kata kunci, durasi dan biaya iklan sesuai kebutuhan, supaya resto saya muncul paling atas di hasil pencarian. Cara daftarnya juga gampang. Pertama-tama bisa pilih kata kunci rekomendasi dari GoFood, atau kata kunci pilih sendiri. Kalau saya pribadi lebih sering ikut iklan pencarian pakai kata kunci rekomendasi dari GoFood, buat saya lebih praktis dan gak takut salah pilih kata kunci. Saking fleksibelnya, saya juga bisa atur sendiri jam dan hari beriklan. Bisa dapat ekstra diskon kalau beriklan hingga dihentikan mandiri. Udah gitu, bisa pilih durasi dan biaya iklan harian sesuai kantong. Penjualan saya yang tadinya nggak nentu, kadang bisa seharian jong. Sejak rajin ikut promo dan iklan pencarian, dalam 3 bulan terakhir, bisa dapat 500 pesanan dalam setiap bulannya. Buat partner GoFood lainnya yang mau resto yang muncul paling atas di pencarian pelanggan, yuk coba iklan pencarian. Dapatkan manfaatnya seperti yang saya rasakan. Bersama GoFood, semakin laris manis. Dari penjelasan tadi, kita dapat kesimpulan yaitu GoFood ADS dapat memberikan dampak positif terhadap visibilitas dan penjualan kedai sambal bakar nampol. Pengelola perlu memahami dan memanfaatkan pengetahuan audiens juga secara optimal. Rekomendasinya, pengelola kedai disarankan untuk terus memaksimalkan penggunaan GoFood ADS dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar. Tentunya dengan mencari info juga di platform-platform marketplace tersebut ya. Karena kita sudah membahas GoFood, jadi ya kita harus banyak mencari tahu tentang promonya, tentang iklannya, atau tentang hal-hal lain. Dan juga jangan lupa untuk mengevaluasi hasilnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pemilik UMKM. Dan juga terasa sekali tentunya memang bagi saya ya karena sudah dicuplikan bahwa video bahwa ya penjualan di GoFood itu memang naik ketika iklan itu saya terbitkan memang. Jadi sangat jauh terasa sangat jauh ya dari istilahnya dengan bahasa sehari-hari dari penjualan yang nggak nentu gitu, kadang satu, kadang dua, kadang nol, dan sekarang eh, naik pesat gitu. Nah, begitu sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan semoga juga menjawab untuk UTS ICT literasi kali ini. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.